Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran PPDB MTSN 2 Pandeglang tahun 2024. Yang pertama bisa kita lakukan adalah membuka Google. Nah, ketika Google sudah dibuka, maka kita ketikkan di mesin pencarian PPDB MTSN 2 Pandeglang. Ketika sudah diklik, sudah dicari, maka tampilannya akan muncul di halaman pertama. Nah, di sini ada tulisan PPDB MTSN 2 Pandeglang, maka bisa diklik link tersebut. Ketika sudah muncul, maka pendaftar bisa melakukan daftar akun di sini. Sebelum daftar akun, bisa dibaca terlebih dahulu syarat pendaftarannya seperti apa di sini. Lalu kontak pendaftaran bisa dikontak, yaitu Bapak Mukhtar Amin, Pak Andri, dan Pak Pani. Setelah itu bisa melakukan daftar akun. Nah, ketika klik daftar akun, maka jenis pendaftarannya hanya ada satu, yaitu reguler. Masukkan NISN yang didapat dari SD yang terdaftar secara nasional, itu 10 digit angkanya. Ini hanya contoh 10 digit. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada pihak SD-nya atau MI-nya. Nah, setelah itu sudah diklik NISN-nya, maka bisa ketik namanya, contoh Ahmad Raffi. Jenis kelaminnya bisa diklik, laki-laki atau perempuan. Nomor handphonenya masukkan. Maka ketika dimasukkan nomor handphone, nomor daftar tersebut akan masuk ke nomor yang didaftarkan. Contoh seperti ini. Nah, setelah itu masukkan passwordnya, bisa berupa angka yang mudah diingat. Nah, bisa ditampilkan passwordnya seperti ini, atau klik yang seperti apa. Setelah passwordnya dimasukkan, maka jangan lupa masukkan kode. Ikuti huruf besar, XX, lalu huruf kecil seperti ini. Setiap pendaftar akan mendapatkan kodenya berbeda-beda. Apabila dirasa sudah oke, seperti ini, di atas NISN masuk, nama sudah oke, kami nomor telepon sudah oke, maka kita bisa daftar. Nah, ketika daftar, maka akan masuk ke WA Bapak Ibu, username dan passwordnya. Ketika seperti tampilan di atas, misalnya contoh Ahmad Raffi, username, password, seperti ini, bisa lanjut ke login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke login, maka pastikan dulu di sini statusnya masih pending. Nah, ketika masih pending ini akan berubah ketika Bapak Ibu calon siswanya atau anaknya, maka akan berubah ketika sudah melakukan tes. Maka di sini akan berubah nanti, diterima atau tidak diterima, maka nanti ketika sudah melakukan tes uji kompetensi yang ada di MTSN 2 Pandeglang. Ketika ini sudah dipilih, sudah oke, dicek sudah oke, tidak ada masalah, maka jangan lupa klik tentang saya mengerti, lalu konfirmasi. Nah, maka akan ada pemberitahuan lagi, yakin untuk mengkonfirmasi data awal pendaftaran. Maka apabila
Sudah klik OK, maka tidak akan bisa diulang kembali, tapi pastikan dulu datanya. Kalau sudah diyakin OK, maka klik OK. Kalau sudah klik seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengisian data formulir, yaitu klik lengkapi di sini dengan sebenar-benarnya. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi melakukan pendaftaran, sekarang melengkapi data diri terlebih dahulu. Nah, pertama itu dilengkapi data diri peserta didiknya. Nah, ini semua diisi, asal sekolah, NPSN sekolah, NIK NIK peserta didiknya juga diisi, itu ada di kakak. Keluarga negaranya diisi, nama lengkapnya diisi, semua tempat tanggal lahirnya diisi. Nah, terus tanggal lahir diisi. Bagaimana caranya? Bisa diklik seperti ini. Bapak Ibu anaknya atau peserta didiknya lahir tahun berapa? Nah, ini tinggal diisi seperti ini. Apa 2012, apa 2013, maka tahunnya tinggal di ke atas atau ke bawah seperti ini. Ketika sudah ketemu, lalu pilih bulannya, lalu klik lagi di sini, maka tanggalnya tinggal diketik. Contoh seperti ini atau seperti ini. Lalu jenis kelaminnya diisi, tulis anak keberapa, anak ke-1 atau kedua atau ketiga, jumlah saudaranya diisi, agamanya diisi seperti ini. Nomor handphonenya diisi. Ini pastikan nomor handphone yang aktif karena semua informasi akan melalui WA. Email diisi, jika tidak punya email kosongkan. Nah, cita-citanya diisi, olahraganya diisi, yang membiayai siapa di sini, maka wajib isi apakah orang tua atau wali atau ditanggungkan sendiri atau yang lainnya. Nah, nomor KIP itu opsional, jika punya maka diisi nomornya, jika tidak ya kosongkan. Nomor KK wajib diisi. Nomor KK itu 16 digit jumlahnya sama seperti nomor NIK. Nah, nama kepala keluarganya diisi siapa, terus apakah pernah PAUD sampai TK, ini semua diisi. Jika ya, jika tidak, tidak. Nah, setelah semua dirasa sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Seperti ini. Maka jika ada tulisan warna hijau, maka data sudah berhasil. Jika sudah, maka Bapak Ibu lengkapi lagi data alamat seperti ini. Nah, data alamat ini diisi apakah peserta didik ini tinggal sama orang tua atau ikut saudara atau asrama atau kontrak atau tinggal di pesantren, maka di sini ada pilihannya. Tinggal isi, alamatnya diketik, RT RW-nya diketik, desa sampai kode posnya juga diisi secara lengkap. Untuk titik koordinat jika tidak mengetahui cukup dikosongkan saja. Nah, ini transportasi ini wajib diisi, jarak wajib diisi, waktu tempuh juga wajib diisi. Nah, yang opsional ini hanya titik koordinat. Yang lainnya wajib diisi untuk alamat. Jika sudah dirasa lengkap, sudah sesuai, maka bisa disimpan data alamat. Ketika disimpan data alamat, maka akan pindah ke data awal, yaitu data diri. Maka kita bisa cek data alamatnya. Oh, ini sudah terisi, berarti nanti isi data orang tua. Nah, data orang tua ini wajib isi. Apakah status orang tuanya masih hidup atau meninggal, maka itu wajib isi. Contoh misalnya status saya masih hidup, klik masih hidup, atau meninggal dunia atau tidak diketahui, itu wajib isi. NIK-nya juga wajib isi, yaitu sebanyak 16 digit. Namanya juga diisi, tempat lahir diisi, tanggal lahir dan tahun lahir orang tua juga diisi, pendidikannya diisi, pekerjaan diisi, penghasilan diisi, nomor ayah diisi. Nah, ini wajib diisi semua. Terus selain data ayah juga diisi data ibu, statusnya masih hidup atau meninggal atau tidak diketahui, ini wajib diisi. NIK-nya juga diisi sebanyak 16 digit, namanya juga diisi,
tempat tanggal lahirnya diisi, semua diisi, terus pendidikannya juga diisi, pekerjaannya juga diisi, penghasilan diisi, nomor handphonenya juga wajib diisi. Nah, wali sifatnya opsional. Seperti apa contohnya? Jika calon peserta didik itu anak yatim piatu, itu dibiayai oleh wali, maka yang wajib diisi adalah data walinya. Atau misalnya anak peserta didik tersebut ada data walinya yang membiayai walinya, maka wajib diisi. Jika orang tuanya ada, ibunya ada, tapi yang membiayai wali, maka walinya yang diisi. Jadi ada 3. Tapi kalau yatim piatu hanya 2. Jadi itu tergantung kondisi keluarganya seperti apa. Jika sudah, maka klik simpan data orang tua. Jika sudah klik, maka seperti awal akan kembali ke data diri. Kita cek lagi orang tua. Kalau sudah terisi, maka akan ada datanya. Nah, kita kembali lagi ke berkas. Nah, berkas ini foto wajib di-upload. Contohnya seperti apa? Nah, ini kita klik browse, maka fotonya kita klik di sini. Harus berbackground warna merah, baju berwarna putih, asal sekolah SD atau MI. Nah, kartu keluarga juga dimasukkan seperti ini. Terus akte kelahiran juga dimasukkan. Nah, ini masih belum terlihat karena belum di-upload. Ijazah atau surat kelulusan juga wajib di-upload seperti ini. Nah, ini apabila sudah semua datanya sudah ada, maka kita klik simpan berkas. Nah, foto berhasil disimpan, maka kembali ke awal, kita cek lagi berkasnya. Jika sudah berhasil, maka akan tampil seperti ini semuanya. Dari foto, KK, akte, sampai surat kelulusannya. Nah, ini sudah cukup lengkap datanya, maka Bapak Ibu setelah melengkapi, cetak form pendaftaran seperti ini. Nah, ini di print Bapak Ibu. Di print, dibawa, ditukar dengan kartu ujian pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Di gedung MTSN 2 Pandeglang. Nah, ini dibawa. Apabila sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa logout. Baik, itulah rangkaian tata cara pendaftaran MTSN Pandeglang. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu atau calon peserta didik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.